يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلاك أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pertama yang kita muliakan orang tua kita, guru kita Abah Kiai Haji Thohir Nawawi. Semoga senantiasa berada dalam inayatillahi wa ri'ayatihi wa hifdhihi wa kanafihi zahirihi wa batinihi di dunia wal akhirah. Diangkat segala penyakitnya, dijauhkan minal bala wal wabah wal fitnah wal hasad zahirihi wa batinihi di dunia wal akhirah. Dan juga kita doakan orang tua kami, kakak kami Haja Maswiyah yang tengah sakit, semoga Allah angkat segala penyakitnya dan semua dapat membersihkan segala daripada dosa, daripada saghair wa kabair, tahur biiznillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat menyambung kajian kitab kita yang pengennya mah udah hatam ini. Insya Allah bulan depan makin hatam. Halaman 42 kalau kitab yang kuning, kalau terjemah nggak tahu halaman berapa tuh. 70. Wa'lam annahu la yahsulu li ahadin al-kashfu. 70 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu wa'lam annahu la yahsulu li ahadin al-kashfu wal ikhlasu illa bihi ay bidzikri. Ketemu yang terjemahan itu 70 di atas atau di bawah? Bawah. Kalau nggak ketemu mungkin jatuh kali ke tanah. Saking kelamaan ngajinya jadi lupa udah. Habis ngaji bukunya dibuang. Itu yang punya buku bagaimana yang gak bawa buku? Naruhnya di kuping. Iya. Kupingnya kuping gajah ya. Ketemu bawa di mana, di tanah apa di ya. Iya udah mulai baca masih nyari baik di mana atau itu saking tandain tanggal sekian gitu. Jadi
Ada yang pengen kitab? Ada? Ibu-ibu yang pengen kitab ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak mendapatkan atau tidak hasil bagi siapapun kasyaf ya, atau ikhlas yang sempurna kecuali dengan zikir. Sebelumnya kita telah jelaskan bahwasanya Al-Imam Asy'arani ini menjelaskan tentang manhaj ya, cara seorang syekh mendidik muridnya di dalam tarikat, mendidiknya dengan zikir. Sebelum-sebelumnya Imam Sya'rani mengatakan la tatruki dzikra walau ma'al ghaflah. Jangan tinggalkan zikir meskipun masih lalai. Zikir itu tempatnya di hati. Ingat, itu namanya zikir. Kayak ibu ya, suaminya pergi dagang nggak pulang-pulang, ingat baik, itu namanya zikir. Ingat gitu. Sama laki ya, pergi ninggalin bini, ingat aja, itu namanya zikir. Atau kita mondokin anak jauh ya, ibu tuh keingetan baik, itu zikir tuh. Zikir itu ingat seperti itu maksudnya. Namun zikir ini ingatnya kepada Allah, seperti begitu. Ingat ya Allah, nggak hilang-hilang. Karena ingat itu tidak pernah lupa kalau ingat itu. Iya, ingat kapan lupanya? Orang ingat bisa lupa. Nah, kalau kita ada lupanya berarti nggak ingat. Gitu. Nah, meskipun hati belum ingat, jangan ninggalin zikir lisan, itu maksudnya. Ya. Makanya kita zikir banyak, zikir la ilaha illallah. Pikiran mah kemana baik. Ibu-ibu di majelis taklim tuh ya, pagi-pagi zikir, pikirannya mah kemana baik. Pikirannya mah ke kudungan, kredit belum lunas. Ada perabotan nono. Iya. Pengen beli yang kayak gonono gitu. Nah, maka meskipun masih belum ingat, tapi lidah jangan. Kenapa? Karena zikir ini yang dulu-dulu nih supaya nyambung ya. Zikir itu umdatut thariq. Ya. Zikir itu bagi di dalam tarikat itu seperti tiang. Sesuatu kalau tidak ada tiang kan nggak berdiri. Ini bangunan kalau nggak ada tiang nggak berdiri. Nah, orang ingin dekat kepada Allah, kalau nggak zikir nggak jadi. Ya, hatinya. Sebetulnya di dalam tarikat zikir itu hati, bukan lidah, bukan. Lidah mah dalam rangka untuk masukin ke hati. Orang kalau udah inget kagak ngomong, bu, diem gitu, nyesak udah meledak gitu istilahnya. Itu namanya zikir meledak gitu. Asyuhudul qalbi ya, huwa zikru syadid ya, ingat yang kuat sekali. Namun di dalam tasawuf itu diterangkannya katanya ingat itu baru muncul di dalam hati kalau hatinya, rohaninya telah memiliki makom, sifat, akhlak yang sudah jadi karakter dia. Seperti
fisik punya karakter. Ya. Tubuh kita kan punya sifat melihat, kan nggak hilang-hilang itu melihat itu selama Allah nggak cabut. Ruh juga punya mata batin, telinga batin, bicara batin, pikiran batin, sabar batin, ridho batin. Nih ibu nih Pak, kalau dimadu sama suaminya, ya ke situ lagi baik. Dikasih mobil Mercy, rumah gedong, duit di brankas banyak, dikasih tanah, sabar. Bagian mati gitu. Udah punya apa baik, tuh. Itu sabar fisik. Kalau nggak ada apa-apanya nggak sabar. Bang lu miskin pakai mau kawin, gitu. Kalau sabar rohani, apa baik, emang tuh sabar. Tubuh punya sifat, ruh punya sifat. Yang kita gunakan untuk ibadah sifat rohani, sabar rohani, mata rohani, akal rohani, telinga rohani, mulut rohani. Tuh ibu-ibu yang ngomong baik itu mulut fisik, mulut nafsu. Kalau mulut rohani pasti ngomongnya yang baik-baik, nggak keluar bahasa kotor, nggak keluar. Nah ini jika punya sifat-sifat rohani itu keluar zikir, keluar ingat, gitu. Kalau ingat yang kita berkaitan dengan dunia itu ingat dari pikiran ini, ya, ingat harta, ingat tahta, ingat Toyota, ingat wanita, itu pikiran jasad, bukan pikiran rohani. Makanya ketika di dalam hadis kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, itu rohani. Itu. Karena ada zahir, ada batin. Sifat batin ya, kita tidak kelihatan karena abstrak, tetapi untuk menjelaskannya sama sifat-sifat dengan zahir. Nah, maka apabila orang punya ingat, itu berarti dia kuat perjalanannya menuju kepada Allah. Kuat. Artinya perjalanan menuju kepada Allah kuat. Apapun yang dia alami hidup itu, dia sudah melihat bahwa itu semua dari Allah. Ya. Itu namanya hidup dengan rohaninya, hidup dengan batinnya. Itu yang pertama. Zikir itu merupakan tiang tarikat. Dan dikatakan zikir lebih besar daripada sholat. Kenapa? Sholat waktunya tertentu. Sholat zuhur boleh maghrib. Kalau qadha boleh gak? Kalau sholat begitu sholat mah nggak boleh. Ada waktunya. Puasa Ramadan boleh di bulan Sya'ban. Ada waktunya. Haji boleh ke Iran, kagak boleh, kudu ke Mekah. Ini mah ke Iran hajinya, ke Qum. Nah ini ya ada tempatnya, ada waktunya. Zikir nggak ada tempat, nggak ada waktu. Kapan baik boleh. Mulut tubuh di WC nggak boleh tuh baca Quran, nggak boleh tuh zikir nyebut Allah lagi BAB di dalam WC. Ya Allah bang, lah jangan. Ya abang-abang marah kayak jangan ya Allah. Gitu, karena di dalam WC. Tapi hati, ruh boleh. Karena dia memang nggak ada tempatnya, dan tempatnya bukan fisik. Gitu. Bahkan ulama dulu nggak mau putus membaca Al-Quran, begitu masuk WC nyuruh muridnya di luar baca Quran agar dia tetap ngedengerin. Nah, ini mah ibu-ibu kena lagi ngiat sinetron masuk WC kayak dipegang ngiat sinetron be. Ya. Takut ketinggalan, Quran maka kagak dibaca. Nah ini namanya Umdatut Thoriq, dan inilah yang dimaksud lebih besar dari sholat. Jangan disalahpahami, karena ada saudara kita yang sebelah sana memahami, waduh, mana dalilnya itu? Nah, itu.
Yang kedua, zikir itu mansubul wilayah. Dalam satu nuskha, dalam satu manuskrip lain bukan mansub tapi mansyur. Zikir itu milik wali, itu mansubul wilayah kalau mansub. Tetapi kalau mansyur, zikir itu sebuah mansyur, yakni marsum, yakni makmur. Ya. Apa? Perintah. Orang kalau sudah jadi wali, ditangani oleh Allah, maka jiwanya Allah bikin ingat gitu. Allah perintahkan ingat, bahkan itu sudah dinisbatkan punya dia, itu wali. Karena wali itu orang yang ditanganin Allah rohaninya. Maksudnya begini Pak, bukan ditanganin Allah, ayo aja ditanganin. Jika Allah memberikan akhlak mulia ke dalam dadanya, itu namanya Allah menangani. Itu akhlak yang ini dia menyabari, meridhoi, mentawakali, mengikhlasi. Di sini dia jujur, di situ dia ikhlas, di sini. Itu namanya ada dalam penanganan Allah. Jika dilepas saja, jadi tidak sabar, tidak ridho, tidak ikhlas, berdusta, apa itu berarti dilepas oleh Allah, bukan walinya. Wali-wali itu akhlak meskipun tidak berilmu. Ada wilayah amah, wali awam katakan, akhlak tapi nggak bisa baca kitab. Tapi ada yang bisa baca kitab. Ya, kalau kata kiai dulu iblis, gitu. Bukan wali. Hatinya tidak ada akhlak. Nah, ini namanya mansub atau mansyur atau makmur atau marsum. Itu maksudnya sama. Yang ketiga, zikir juga merupakan zikir asra fil fatah min sairil ibadat. Jika kita ingin mendapat putuh, apa mendapat putuh? Untuk mendapatkan maqamat ruhiyah, agar Allah ngasih akhlak sama kita, begitulah sederhananya. Apa jalan yang paling cepat untuk mendapat akhlak? Antara lain zikir. Zikir untuk ingat kepada Allah. Karena zikir itu membantu kita agar ibadah kita, amal kita, perbuatan kita, hidup kita karena Allah. Itu zikir membantu. Karena orang yang ingat kepada Allah, mesti Allah juga ingat kepada dia. Begini Bu, kalau seorang laki-laki cinta kepada perempuan, ya, ada orang laki-laki demen banget sama perempuan, perempuannya belum demen, yang inget siapa doang? Laki doang. Namanya demen dedewek. Dedewek kan inget dedewek. Namanya itu inget nggak? Enggak, belum disebut inget. Kena wadonnya kagak inget, bahkan gedeg. Iya, nggak nyambung. Inget dedewek kan? Nah, tetapi bila cintanya udah diterima, wadonnya gedemen, ketika lanangnya ingat atau wadonnya ingat, sebetulnya yang ingat, kalau lanang yang ingat, sebetulnya wadon yang ingat. Nyambung ke lanang jadi ingat. Coba ibu-ibu kalau ingat lagi ingat sama orang yang kita cintai, laki, apa ingatnya? Gue ada dewekan, ada laki mah enak, ada yang ini, kan ingatnya kan sama diri kita. Paham nggak? Bukan ingat sama laki. Lakinya jauh. Perhatikan perumpamaan ini Bu. Jika paham perumpamaan ini, kita terapkan kepada Allah pahamnya gitu. Nih ibu ditinggal sama laki. Kenapa ingat laki? Karena kita nggak ada atau nggak ngedapetin apa yang kita kepengen. Biasanya ngangkat apa namanya untuk masak gas, lakinya jadi kita. Saya jadi malu. Saya sama bini saya mulu yang ngangkat, saya emang enggak. Ada saya dia yang ngangkat, nggak ada saya dia yang ngangkat. Ini mah lagi cerita ya. Ya takut bini saya kayak ngangkat baik itu, iya kan orang gitu. Emang malas banget. Ya. Sama nenek anak malasnya. Ya. Jadi
Lalu kalau malam kan ada yang lindungin, kalau takut apa-apa ada laki, maka kita sebetulnya kita ingat diri kita, ingat keperluan kita untuk memenuhi keinginan kita tuh, jadi ingat, begitu ingat tuh. Nah, ketika begitu maka alam ini kan satu, kemudian berbentuk menjadi bentuk-bentuk yang terpisah, satu jiwanya, maka laki akan ingat, bini gue lagi ngapain, dia kan banget, kasihan emen gitu ya. Gua ge tuh atur ada yang dikelonin, ini mah ora. Sebetulnya mah dia inget dirinya. Nah itu saling ya. Wadon inget sama laki sebetulnya mah karena lakinya inget sama dirinya, karena perlu sama kita. Kita juga ya inget sama laki karena sebetulnya mah inget sama kita, karena kita punya keperluan untuk diri kita. Itu inget tuh begitu. Nah kalau didewekan, demen didewekan, ingat apa namanya itu? Ya. Ingat dia didewekan, ya, sama dia, bukan ingat dia yang kita pakai untuk mengingat dia, bukan. Ya lo ribet itu perumpamaan, Bu. Ribet dia, orang jarang dipakai, akalnya masa ngaji tidur baik, jadi nggak dipakai. Kalau motor, mobil masih dari apa dealer belum dipakai, mahal. Nah, otak nggak dipakai lah jadi jelek. Ini otak belum pernah dipakai nih katanya, kan gitu kan, sama juga nggak ada otaknya. Ya kan nggak pernah dipakai. Jadi ingat kita kepada laki sebetulnya mah ya, laki ingat sama dirinya. Laki ingat sama kita sebetulnya mah ingat kita kepada diri kita, gitu. Lah kalau didewekan, nah maka ketika hati kita belum ingat sama Allah, Allah belum ngasih ingat kepada kita. Ya, makanya dalam hadis kalau siapa yang mengingatku, aku mengingatnya. Gitu. Kenapa kita mau ingat susah sama Allah? Allah nggak ngasih, nggak ingat sama kita. Gitu mudahnya. Nah pada saat itu kita disuruh berzikir dengan lidah, panggil namanya agar Allah ngasih ingat. Kalau udah ingat, cepetan ingat di hati, ama ucapan ingat di lidah. Lidah baru nyebut la ilah, hatinya udah sampai ingatnya. Itu makanya mungkin para wali ketika zikir nggak kedengeran, udah karena artinya sudah ingat. Kita niru di mulut juga semuanya. Iya. Katanya wali kalau sholat dibaca Qur'annya alhamdulillah, hatinya udah baca sampai. Lah kita hatinya nggak ada di situ. Mulutnya ngikut, rusak semua, kacau. Ya, emang yang paling mudah niru zahirnya, dia pisan romannya. Nah ini ingat namanya ya. Tuh. Maka kalau kita terus mulutnya berzikir, itu jalan yang tercepat dari mengerjakan ibadah lain untuk dapat sampai kepada Allah. Itu yang kemarin. Nah sekarang kita masuk kepada yang berikutnya. Kata Imam Sya'rani, kasyaf dan ikhlas tidak dapat didapatkan oleh siapapun kecuali dengan zikir. Nah, jadi cara untuk mendapatkan maqamat, kenapa ada dua? Ada kasyaf, ada ikhlas. Ya, ini mesti kita terangkan kedudukannya dalam tasawuf. Kenapa disebut kasyaf dulu? Kasyaf ini buah daripada maqamat akhlak. Ya. Kan di dalam tarekat ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Kasyaf ini ditajalli. Kalau ikhlas ditahalli. Zikir ditakhalli.
Ya, perhatikan baik-baik tuh. Kan ada 3 step, ada 3 langkah, ada 3 martabah. Takhalli, tahalli, tajalli. Disebut kasyaf dulu. Karena orang kan biasanya kalau nerangin sesuatu diterangin hasilnya dulu. Pak, ini hasilnya kalau bisnis ini 1 hari 20 juta. Ngapain? Baru diterangin tuh. Maka kasyaf, ya, kalau mau didetail lagi, kasyaf itu sebetulnya satu mauhibah, anugerah yang terdapat di dalam nama ma'rifat. Ma'rifat itu isinya banyak. Muraqabah, syuhud, kasyaf, yakin, karomah, itu isinya ma'rifat. Secara umum itu boleh kita katakan min samaratit tasawuf, buah orang bertasawuf. Ini dapat apabila dia hatinya ada akhlak, ada maqamat ruhiyah. Di sini salah satu contohnya al-ikhlas. Kenapa ikhlas? Ya, orang nulis kan tulis aja, tetapi dalam praktek tarikatnya punya momen-momen tertentu. Ya. Jika tidak mempraktekkan dalam tarikat, bagaimana menjelaskannya secara praktis, secara praktikal? Taib. Ikhlas ini buah daripada zikir. Jadi zikir yang dimaksud zikir untuk tahalli, zikir untuk Allah saja, untuk nginget Allah. Karena kebanyakan, Bu, ya, kita ini zikir doa pengennya selain Allah, pengen apa yang ada di Allah, pengen surga, pengen dunia, pengen supaya laki nurut, bader-bader banget lakinya, ya, dia baca Quran, mudah-mudahan anak saya nurut, laki saya nurut, bini mah begitu baik, udah nurut, baik kita, udah nurut supaya dapat duit, supaya enak. Zikir tukerannya itu. Nah, di dalam tasawuf zikir itu untuk disebut takhalli, untuk mengosongkan jiwa dari keinginan kepada selain Allah, yang disebut sifat buruk. Ini yang meletakkan sifat buruk agama. Bagaimana sifat-sifat tubuh dikatakan sifat buruk, wong itu Allah yang menciptakan? Ini bahasa agama. Jadi baik buruk, dan bahkan nanti nafsu disebut musuh. Musuh dalam Al-Quran. Al-Quran kan ada kata adu, setan adu, anak istri adu, nafsu adu. Itu dalam kalah dan menang. Jangan kalah sama nafsu, jangan kalah sama setan, jangan kalah sama Pak, jawab. Iya, bukan kalau sama bini diprototin, bukan, itu mah degleng namanya. Kalah sama bini kalau laki ngaji kata bini jangan lawan, ngaji terus. Untuk agama mesti kita utamakan. Biar kata bini ngajak misalnya ke mall bang, enggak gitu. Kata bininya, duit gua bang. Iya dah, lu pergi sono dah. Lakinya malas, nggak punya duit, ya. Nah, ini namanya zikir. Inilah yang menjadi umdat thariq. Zikir tarekat itulah yang zikir bukan minta apa-apa. Ada dalam hadis begini, Bu. Ya, orang yang sibuk mengingatku dari meminta, dengerin. Orang yang sibuk mengingat aku dari meminta, aku akan bagi lebih banyak daripada yang minta. Celutak banget minta mulu. Kata Allah, enggak, kalau Allah mah enggak. Cuman senang, suka, tetapi orang yang ingat Allah aja itu yang lebih tinggi derajatnya. Emang nggak boleh kita minta lah? Boleh. Ini mah kita bicara tentang tarikat, bahwa kita ingin Allah memberikan
Makrifat, kasyaf. Itu nggak bisa kasab itu, mesti punya akhlak dulu. Nah, akhlak ini nggak bisa Allah kasih jika kita melakukan ibadahnya bukan karena Allah. Salah satu ibadah yang paling cepat untuk putuh, untuk kasyaf, itu zikir. Nah, zikirnya ingat Allah, bukan zikir minta. Paham ya? Nah, maka di sini dikatakan la yahsulu al-kashfu, buah, wal ikhlas, yang menimbulkan buah akhlak, illa bidzikir, kecuali dengan zikir tasawuf ini. Wa qad taqaddama anna al-kashfa la yahsul illa bihi. Telah diterangkan terdahulu, kasyaf itu hanya dapat diperoleh dengan zikir. Wal kasfu ala nawain. Lalu Imam Syaroni menjelaskan, kasyaf ini apa? Ada dua macam. Hissiyin wa khayaliyin. Ada kasyaf hissi, indra, ada kasyaf khayali. Ya. Pal khayali, kasyaf itu Bu, tersingkap. Itu kasyaf, tersingkap. Ya. Terbuka. Seperti orang dapat melihat kekurangannya dan kesalahannya, itu kasyaf. Disebut kasful ghaib. Kasful ghaib itu Pak, bukan orang bisa ngelihat nasib orang. Itu mah dukun. Catat itu yang gede. Ya, kasyaf itu bukan melihat nasib orang. Oh, itu wali tahu nasib orang. Itu demi Allah, demi Rasulullah, dukun. Saya berhenti bertarekat kalau kasyafnya sampai jadi dukun. Kasyaf itu yang dimaksud melihat gaib, melihat yang gaib, bahwa yang kita lihat orang tapi hakikatnya adalah perbuatan Allah, sifat Allah, zat Allah, itu yang gak kita lihat. Itu gaib. Ama melihat kekurangan kita, kesalahan kita, kita bisa ngelihat. Itu juga kasyaf. Makanya kata seorang sufi begini, man arada idza arada Allah bi 'abdin khairan anasahu bil wihda wa basarahu uyuba nafsih. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi walinya, katakan maksudnya daripada perkataan itu, Allah bikin dia suka tentramnya dengan Allah. Ini jangan dipahami kalau dia tentram Allah dia menjauh dari orang, bukan. Dia berinteraksi dengan orang tapi dia tetap bersama Allah sendiri saja. Meskipun bilangan secara zahirnya banyak, tapi dia bersama satu, bahwa yang menggerakkan semua itu satu. Tentramnya di situ. Kita kenapa nggak tentram? Karena kita memandang masih dari orang tertentu yang berbuat jahat sama kita, yang memuji kita. Padahal semuanya Allah. Itu belum kasyaf namanya. Masih ngurusin tubuh makhluk yang Allah ciptakan yang ilusif ini. Tidak melihat hakikat di belakangnya. Yang kedua, wa bassara uyuba nafsih, dan dibuat melihat kekurangan, keburukan dirinya. Itu kasyaf. Itu gaib tuh. Ya. Nah, maka ada dua kasab, ada hissi, ada khayali. Khayali itu apa? Fal khayali an yaghmidal 'abdu 'ainaihi 'inda ru'yati shakhsin aw ru'yati fi'lin. Fa in baqiya lahu al-kashfu fa huwa khayali. Ini khayal artinya seseorang memejamkan kedua matanya ketika dia melihat seseorang atau melihat perbuatan seseorang. Ya. Kemudian masih ada tersingkap padanya, udah merem kita ngelihat nih, terus merem, masih kebayang di dalam benak kita sosok orang itu atau perbuatan orang itu, kan mata udah merem. Kenapa masih melihat? Itu masih tersingkap, itu khayal. Itu namanya kasyaf khayali.
Wa inzala, kalau hilang, fal ya'lam annal idraka qad ta'allaq bima kana makhsusa. Jika hilang, maka ketahuilah bahwasanya idrak, ya, mencapai sesuatu. Kita kan kalau tidak ada khayal itu, kita tidak idrak, tidak melihat, tidak mencapai. Kalau mata melotot kan kita melihat sosok tuh. Ini namanya mata mengidrak, ya, mencapai penglihatannya. Begitu merem, kenapa masih ada idrak itu? Padahal mata udah nggak ngelihat. Maka itu idrak khayali. Itulah kasyaf khayali. Ya. Nah, kalau hilang, maka berarti idrak telah bergantung kepada sesuatu yang mahsus. Kalau yang umum tidak. Wa man kasyafa lahu amma yaf'aluhun nas fa huwa qu'uru buyutihim fa huwa kasyfu syaitani. Ini dengar baik-baik. Ya. Barang siapa yang telah disingkapkan kepadanya tentang perbuatan orang kepadanya, sedangkan orang itu ada di rumahnya, maka kasyaf itu syaitan. Yajibu alaihi taubatu minhu fauran, wajib tobat segera. Itu dukun. Dukun-dukun itu kasyaf syaitan. Wali Pak, kalau dibukakan oleh Allah tentang nasib seseorang, itu nggak pakai mata. Nah, kalau pakai mata mah objeknya benda dong. Yang dia lihat kan bukan benda, nasib orang. Misalnya kita bisa melihat hati orang buruk kepada kita, itu kasyaf. Kalau tidak kasyaf, namanya seuzan. Itu pertanda bahwa kita buruk, maka nyangka buruk. Sangka itu, ya, sangka itu adalah sebuah idrak khayali, itu sangka kasyaf. Tetapi kalau hatinya buruk, maka selalu buruk. Nah, bagaimana kita tahu orang ini buruk atau enggak? Ada tandanya? Enggak ada. Ya. Karena hati kita buruk, maka nyangka buruk. Orang baik disangka buruk baik karena dia buruk. Kalau orang baik, orang buruk disangka baik. Karena sangka itu tergantung sifatnya di sini. Nah, ini kalau kasyaf tidak ada permulaan apa-apa, tiba-tiba saja. Kalau memang ada wali dikasyafkan tentang seseorang, orang pakai jubah, pakai kurung, nggak tahu orang kafir lagi nyamar. Bagaimana tahu kafir? Orang kafir itu abstrak. Nah, wali juga kalau tidak dikasyafkan tidak tahu. Itu. Nah, ketika dikasyafkan, nah, wali misalnya dikasyafkan, dia malu kepada Allah. Ya Allah, ngapa sih saya pakai dibuka sampai tahu? Kan tahu mah, yang maha tahu mah urusan Allah. Udah Allah sendiri yang tahu, jangan dibagi ke saya. Capek Pak. Bu, Pak kesini. Bu. Ya, ibu misalnya dikasapin, kelakuan lelakinya di luar, capek nggak? Capek. Buset, itu laki gua lagi ngelirik lagi baik. Buset itu, buset baik jadinya. Coba kalau nggak dikasapin mah nggak tahu. Pulang lakinya bener baik, laki saya mah ya Allah, dia mah kalau jalan nunduk nggak nengok-nengok pisan. Padahal kan enak tahu, enak nggak tahu bu. Lah, wali juga kalau dikasih kasap begitu nggak mau bu. Ini mah ada orang supaya disebut wali, ya, nerawang. Nah, itu tidak betul. Enggak pengen tiba-tiba datang begitu. Ya. Bukan mau ngelihat nasib orang. Apa yang dilihat? Bahkan ilmu firasat itu ada dua, ada firasat yang akli, yang artinya yang wad'i, yang umum. Ada ilmunya dipelajari, sehingga ada ulama, Al-Imam Fakhrur Razi itu menulis kitab Ilmul Firasah. Tapi firasat para wali adalah kasyaf. Itu karomah yang tidak diingini. Nah, kalau bagaimana orang zikir, orang puasa ingin kasab, itu bukan wali. Itu dia mau jadi dukun dengan zikir tarekat.
Bagaimana orang dalam tarekat mula-mula suruh bersihin dari keinginan selain Allah, itu kepengen udah selain Allah, dia nggak berjalan dalam tarekat. Meskipun kelihatannya sama mujahadah, namanya mukabadah, bukan mujahadah. Akhirnya bukan mukasabah tapi mukabadah. Ya. Nah ini yang betul. Nah maka kalau ada orang tersingkap ada di dalam rumah, itu setan, dukun. Wa idahu qaulihim al-kamil la kashfalahum ay la mashhula bi ada'i awamir rabbih ta'ala allati alaihi fi kulli nafas. Orang yang sempurna, wali yang kamil itu tidak ada kasyafnya. Artinya tidak sibuk untuk menunaikan perintah Allah Ta'ala yang diwajibkan ke atasnya dalam setiap napas. Karena dia sibuk dengan menunaikan perintah Allah Ta'ala dengan setiap napas. Bagaimana dia sibuk menginginkan sesuatu? Enggak. Ya. Mereka bukan orang yang mengingini kasab, bukan. Enggak ingin. Ya. Karena jika orang tidak ingin, ketika dibagi, ya, enggak takabur. Maka disuruh buang dulu. Ya. Nah, orang kalau ingin dikasih lupa dan nggak mau ninggalin. Ya. Fala tada'ul awamirul mutawajjihatu ilahi yatafarragu ila ghairiha. Ya, maka ya, perintah-perintah yang dia tawajuh kepada Allah, maka tidak membiarkan dia untuk sibuk kepada selainnya. Karena dia fokus kepada Allah, maka dia tidak menginginkan yang lain. Pak, mereka itu ketika mendapatkan syuhud, ketika mendapatkan akhlak, itu satu anugerah yang agung. Udah gak kepengen sama yang lain. Kenapa kita nggak dengar cerita para wali nggak kepengen apa-apa? Karena dia sudah punya semua apa-apa. Coba, syuhud lebih agung mana dari dunia serta isinya? Lebih agung syuhud. Dia dapat yang paling agung, maka nggak kepengen. Kayak orang kaya banget, ya, nggak kepengen misalnya beli baju, dia mah kapan baik bisa beli. Bukan dari kepengen. Kita mau kepengen emang tahu nggak bisa beli, jadi kepengen, baik juga kepengen. Lah orang yang kaya mah nggak kepengen, kepengen aja terus beli. Karena ada. Orang yang menjadi wali dan kasyaf nggak punya kepengen. Kenapa? Karena tahu yang ngasih Allah, ngapain dikepengenin? Tadi kalau ada mah ada. Ya, ngapain pengen kawin lagi? Emang udah jodoh mantar dia ada. Ya kalau udah kepengen mah. Itu seperti itu sifat seorang yang sempurna itu, wali itu. Maka dikatakan oleh mereka, asyuhudu huwa ghufranin a'zam. Syuhud itu adalah ampunan yang paling agung. Bukan sekedar menghapus perbuatan buruknya, ya, dianugerahkan perbuatan taat oleh Allah, dikasih hidayah, tapi hidayah yang paling agung itu syuhud. Bapak dapat duit 100 juta, Ama dapat emas 20 ton. Ya, gembiranya banyakan mana, Pak? Banyakan 20 ton. Itu anugerah yang besar. Rasa beban nggak kita? Beban. Syuhud bebannya jauh lebih berat dari apa yang ada di muka bumi ini. Maka tidak terasa kalau diuji apapun. Karena dia sudah punya beban yang lebih hebat. Ya. Ini kita diomongin lagi, wah marahnya bukan main. Bagaimana mengenal Allah?
Ya. Ini wali. Bahkan wali itu adalah distributor kasih sayang. Ya. Distributor. Tahu distributor, Bu? Itu yang kalau motor kalau nggak jalan, nggak ada itunya, nggak jalan tuh. Kabilator itu mah. Wa amma kaunul ikhlasil kamil la yahsulu illa bidzikir. Adapun ikhlas yang sempurna tidak berhasil dengan zikir, bahwa kadzalik, itu sama juga. Mana tadi? Jadi kasab itu ada dua, ada hissi. Nah, kasab hissi itu lebih disebut idrak. Kita melihat sesuatu yang maksus itu idrak. Tapi kalau kasab khayali, indra kita sudah tutup tapi masih ingat itu khayali. Itu. Ya. Nah, seorang wali tidak kasab artinya sibuk dengan Allah saja. Ketika dia mendapat kasab, Allah yang membukakan, bukan karena dia idrak, bukan. Kalau dukun kan karena sering dia menyaksikan bahwa ini begini, maka dia buat kesimpulan. Sebetulnya orang sufi sudah menjelaskan, ya, kita takut kepanjangan. Ada 5 orang itu untuk melihat yang gaib. Pertama dari Al-Quran, untuk mengetahui yang gaib. Al-Quran memberitahu ya hal-hal yang surga kita kan nggak tahu, udah tahu baik itu kan Quran. Atau ada hadis, ya, berbicara tentang masa depan. Nabi kan mengatakan satu saat akan datang ini, kita belum tahu, gitu. Atau di surga akan ada yang ditolong begini dari hadis. Ya. Yang ketiga ilham para wali, ini kasyaf, buah daripada akhlakul karimah. Tapi kalau orang udah punya akhlak, maka ketika dikasyaf itu tadi, ya, merasa ya Allah kan itu yang maha tahu kan engkau ya Allah, ngapain dikasih ke saya? bikin ribet baik, takut Pak wali itu dikasih kasar, takut. Kalau ketemu orang yang dia kasyaf bahwa itu buruk, melotot juga kagak, matanya mungkin nunduk saja, seperti dia ngelihat aurat wanita. Ya. Kalau soleh, kalau orang nggak soleh makan melotot, itu dukun tuh. Kasarnya kasar dukun, kasar melotot gitu. Ya, karena tadinya dia telah menyaksikan sesuatu, itu khayali. Nah, ini kasab rabbani. Ya, kasab rabbani. Bahwa kadzalika wa qad rawahu fi ra'sailihim, dan telah diceritakan dalam risalah mereka orang sufi. Faqalu inna awwala ma yatajalla lil abdi idza istaghala bidzikr tauhidul fi'li lillahi ta'ala wa tauhidul malik lillahi ta'ala wa tauhidul wujudi lillahi ta'ala. Fa idza tajalla lahu tauhidul fi'li lillahi kharaja kashfan wa yaqina an shuhudi kaunil fi'li lahu wa kharaja bihi aidan an talabi thawab alaihi wa anil kibr wal ujub wal riya wa dakhala fi qada'il ikhlasil kamil. Fafham. Pertama yang ditajalikan oleh Allah, ditajalikan itu dimunculkan, dicampakkan, diberikan ke dalam hati seorang hamba ketika dia sibuk dengan zikir Allah. Apa? Tauhidul fi'li lillah, mengesahkan, menunggalkan, ya, perbuatan itu bagi Allah. Perbuatan yang dilihat oleh dia, ya, perbuatan orang, itu dia melihat hakikatnya perbuatan Allah. Setan siapa yang bikin, Pak? Udah. Dan setan juga bilang di Al-Quran, wa bi'izzatika la'ughwiyannahum, dengan keperkasaan engkau ya Allah, maka aku akan menggoda mereka. Jadi menggoda itu adalah perintah dari Allah.
Kalau tidak, berarti setan bikinan Tuhan lain, membangkang Tuhan Allah. Kufur pemahaman begitu. Itu ciptaan Allah. Dari jin ciptaan. Bahkan setan dari manusia, kan ciptaan juga. Ya. Artinya mesti ada hikmahnya. Maka jangan ngurusin setan. Iya. Ngurusin diri sendiri aja. Karena dengan zikir maka dia punya tauhid. Fi'il, apa yang dilihat dalam perbuatan orang itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Itu sebab orang sufi begini. Ya, sering saya ulang-ulang itu. Nih wali nih, Bu, kalau bininya Badr, nih wali nih. Bininya Badr, dia nggak ngomelin bini. Yang dia perbaiki hubungan dia kepada Allah. Siapa yang menguasai hati manusia? Lah ngapain kita lagi jadi marah-marah sama bini? Menggerakkan hatinya Allah. Ya begitu juga laki, Bu, jangan diomelin baik. Nah, apa yang dilakukan oleh wali? Dia masuk ke kamar, sholat, dan apa yang dia perbaiki? Hubungan dia kepada Allah. Ya Allah, kemarin-kemarin bini gue nurut banget. Ini kemasukan setan mana ya? Gitu. Kalau kata orang kita mah ya. Kalau emang dia yang lagi kemasukan setan. Nah, ya, ingat yang ngomong begitu sama laki tuh. Iya. Kalau memang dia kemasukan setan, artinya lagi bader. Hatinya kan ada di tanganmu. Kendalikan dia. Kalau atau saya kali ya lagi bagaimana jadi nggak bisa sabar begini, perbaiki saya. Dia dan saya kan Allah yang menanggulangi. Apa urusannya dengan orang? Semuanya perbuatan Allah. Inilah akhlak dan adab wali kepada Allah melalui manusia. Sehingga di mata dia satu pun tidak ada yang salah. Orang ngegibah kita, Bu. Nih. Imam Syafi'i ngasih tahu ada yang gibah. Apa dia bilang? Alhamdulillah, ini keuntungan saya. Orang apa-ngapain saya dapat pahala. Orang ngegibah kita, Pak. Apa Allah menindak? Apa menindaknya? Pahala orang itu dibakasiin ke kita untuk membayar dosanya. Pahalanya dikit. Orang kebayar, diambil dosa kita dibagi ke dia. Enak nggak digibahin? Suratin sekampung gibahin saya, pahalanya banyak. Yang gibah gua kasih duit 500.000. Nah, ketika dia marah berarti tauhidnya jangankan yang tinggi, yang mula-mula ge kagak. Tauhid fi'il, artinya dia belum ingat sama Allah, Allah belum ingat sama dia. Susah Pak jadi wali. Saya belum jadi wali, orang anaknya belum ada yang lamar. Nah iya. Saya mulu yang ngelamar gitu. Nungguin anak lama ada yang lamar, udah saya aja dah ngelamar dah. Jadi ngelamar lagi dah tuh. Nah kemudian juga mentauhidkan milik bagi Allah. Siapapun punya Allah. Nih Pak, hidup ini seperti orang naik mobil di jalanan. Ada nggak orang yang ini secara umum ya, orang di jalanan itu ada orang yang nabrak kita sengaja? Kagak. Ada orang ke jalanan emang nabrak-nabrakin orang. Ya kecuali orang gila. Ini mah kita yang sehat-sehat. Jalan di mobil, memang dia berusaha untuk jalan dengan betul dan selamat. Kalau nabrak, mesti dia lalai, mesti dia lupa, mesti dia
Maka kata Allah dalam Al-Quran, daun jatuh pun itu karena lupa kepada Allah. Apapun kalau salah itu karena lupa kepada Allah. Lepas, Allah biarin. Nah kalau kita ketabrak sama orang yang lupa, Allah orang tahu, itu ujian bagi kita. Itu tauhid fi'il namanya. Ini buah daripada zikir. Ya. Buah daripada zikir itu adalah tauhid fi'il. Orang udah ingat itu yang terus matanya terbuka, kasyaf. Allah, ya Allah muji saya. Gitu. Dan milik dan tauhid wujud lillah. Akidah kita sifat 20 akidah ilahiyah itu. Yang pertama kali sifat 20 itu apa? Sifat nafsiyah, yaitu wujud. Artinya yang punya sifat ada Allah doang. Lalu karena dia punya, maka dia ciptakan kita ada kita ada khayalan. Seperti kita bikin gambar kita atau ketika ngaca di depan kita, itu nggak ada, itu muncul khayalan. Bikinannya begitu, seperti itu. Itu khayalan tuh. Yang di kaca itu bukan kita, tetapi dia bukan selain kita. Itulah makhluk. Ya. Nah apa? Terjatuh tuh. Nah maka kalau sudah zikir, tauhid fi'il, lalu tauhid milik dan tauhid wujud, tauhid zat, hatta wujudnya dia lihat Allah. Ya, itu buah zikir. Nah jika tajalli kepadanya tauhid fi'il, kasyaf, yakin akan keluar dari syuhud melihat fi'ilnya. Nah kalau sudah tauhid fi'il, maka dia tidak melihat bahwa itu perbuatannya. Ya, dia tidak melihat lagi. Jika dia sudah tauhid fi'il bagi Allah, maka kasyaf, yakin dari penyaksian adanya fi'il itu punya dia, itu tidak ada lagi. Semuanya Allah. Ya, hilang. Bahkan para wali ketika melihat orang berbuat buruk, ya, tidak ibadah atau berbuat buruk kepada siapa aja, atau berbuat buruk kepada dia, yang ada kasihan. Orang kaya kasihannya sama orang apa kudunya? Orang berilmu kasihannya kepada orang apa? Nah, orang yang taat kasihan sama orang maksiat. Orang yang taat cari orang maksiat supaya taat. Nah kalau orang taat ngata-ngatain orang maksiat, itu maksiat. Degeleng. Sama degelengnya orang kaya ngehina orang miskin. Lu kapan kayanya sih miskin baik? Buset, laktasi. Sama juga orang alim. Lu orang pada geblek semua ini ya? Wah iya, nggak ajarin. Itu jika dia punya taat, punya ilmu, punya dan ridho Allah kepadanya, punya akhlak, punya makomat, ya, maka seperti itu. Wa kharaja bi aidan an talabi thawab, bahkan keluar juga dia ibadah nyari pahala. Ya, enggak. Ngapain enggak pengen dapat upah. Ini mah kalau enggak ada untungnya ke dia enggak mau. Ya. Itu bukan wali, itu bisnismen. Ibadah pakai bisnismen sama Allah. Ya Allah, saya udah sholat, udah apa, genengan masih begini baik. Lah kata Allah, apa hubungannya emang sholat sama gua kasih harta lu? Lah emang lu anak siapa? Bapak lu ngasih waris banyak nggak? Ora. Lah ya udah. Kali begitu ngomongnya. Ya, nggak ada hubungannya Pak, ibadah itu.
Emang makanya ada pertanyaan dari orang sufi. Emang kalau Allah nggak bikin surga, kagak mau disuruh sholat sama Allah? Abu, Allah kagak bikin pahala nih surga nih bagi orang yang ibadah, sholat misalnya, nggak mau sholat, kata Allah, sholat. Apa untungnya? Wah iya. Nah ketika bocah kita suruh, no beli rokok, neng beli rokok, kagak mau kan? Dikasih iming-iming tuh, ntar bapak beliin permen, mau. Nah jika orang berbuat baik masih begitu baik, bocah, rohaninya bocah di sisi Allah. Ya. Meskipun udah jadi ustaz gede banget kayak bocah, kata tasawuf gitu. Kan kita lagi baca kitab ya, karena dia pahala aja dari Allah nggak kepengen, apalagi dari orang. Ini mah orang ongkok pengen pahala ongkok, kena doanya Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Ada yang ngasih wa fid dunya akhirat, masuk surga ya. Mana dia sebagai hamba Allah dan waliullah? Itu dari zikir itu. Dan keluar juga dari dia itu kiber, ujub, riya, sombong, rasa gede dewek, dan ingin dilihat orang ria. Nggak ada dah. Ngapain ge? Karena Allah. Wa dakhala fi qada'il ikhlas. Nah di saat itulah masuk ikhlas yang sempurna. Itu kaitannya dengan zikir. Nah ketika ikhlas yang sempurna, kasyaf timbulnya. Apa ge ngelihat Allah? Apa ge ngelihat Allah? Wa aksir min zikrillahi. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah. Nah udah teduh namanya mau hujannya. Dihatamin juga nggak hatam bulan depan.